Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurhanisa Putri Sormin dengan NIM 120220025 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota angkatan 2020 Institut Teknologi Sumatera. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pembangunan wilayah berdasarkan teori keunggulan kompetitif dan klaster yang diberi tugaskan oleh Bapak Asirin STMT selaku dosen pengampu di mata kuliah perencanaan wilayah ini. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan outline pembahasan maksud saya, yaitu ada latar belakang dan sejarah, berisikan tentang latar belakang dan sejarah singkat terkait dengan kemunculan awal teori keunggulan kompetitif dan klaster. Yang kedua yaitu ada pokok-pokok pemikiran yang berisikan terkait dengan pokok-pokok pemikiran pendekatan pada keunggulan kompetitif. Yang ketiga yaitu ada manfaat klaster yang berisikan terkait dengan adanya keterkaitan klaster terhadap produktivitas, inovasi, dan bisnis baru. Yang keempat yaitu ada pembangunan regional dengan pendekatan klaster yang berisikan terkait dengan definisi pembangunan regional dan kebijakan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir yaitu kritik terhadap klaster berisikan tentang sebuah kritikan atas konsep yang diberikan Porter tentang klaster dan keunggulan kompetitif. Selanjutnya masuk ke outline pertama, yaitu latar belakang dan sejarah dari munculnya teori keunggulan kompetitif dan klaster. Yang pertama kita akan membahas sejarah. Nah, di sini terlihat tahun-tahun berapa saja kenapa akhirnya muncul teori keunggulan kompetitif dan klaster. Pertama dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1980. Nah, di tahun tersebut munculnya teori keunggulan kompetitif yang dicanangkan oleh Michael Porter. Michael Porter ini melakukan sebuah riset atau penelitian terhadap sebuah studi wilayah atau studi kasus yaitu Amerika Serikat. Ia melihat suatu hal yang dapat menyebabkan wilayah tersebut itu dapat memunculkan keunggulan kompetitif. Di situ, Michael Porter melakukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi keunggulan kompetitif sebuah perusahaan atau industri. Nah, selanjutnya di tahun 1996, Michael Porter mengembangkan sebuah teori karena teori keunggulan kompetitif ini tidak berjalan dengan baik, maka ia mengembangkan sebuah teori baru yaitu disebut dengan teori klaster, di mana teori klaster ini ditujukan sebagai konsep untuk melihat keberhasilan suatu industri atau sektor ekonomi yang tergantung pada interaksi dan kolaborasi antara industri dengan lembaga-lembaga terkait dalam suatu wilayah atau di suatu daerah. Nah, selanjutnya di tahun 1998, Michael Porter menerbitkan sebuah buku yang berjudul Clusters and the New Economics of Competition. Nah, dari hal tersebut, ia mengembangkan teori klaster dan memperlihatkan bagaimana sih klaster itu dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi suatu wilayah atau daerah jika diterapkan klaster tersebut. Selanjutnya di tahun 2000, karena Porter telah mengeluarkan pengembangan klaster tersebut dan ia telah melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan keunggulan kompetitif tersebut tidak berjalan baik, maka pemerintah Amerika Serikat melihat perkembangan dari Porter tersebut dan melakukan peluncuran program yaitu Regional Innovation Clusters yang didasarkan pada teori cluster. Nah, program itu bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi regional dengan mendorong sebuah hubungan kolaborasi antara perusahaan atau industri dengan lembaga terkait guna untuk perusahaan atau industri tersebut dapat berkembang lebih baik lagi dalam suatu klaster. Nah, ternyata dari sejarah tersebut, Indonesia melirik sedikit terkait dengan klaster ini. Di tahun 2008, pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah program yaitu Kawasan Ekonomi Khusus atau disingkat dengan KEK, yang merupakan sebuah
implementasi dari konsep klaster. Nah, program ini itu memiliki tujuan untuk mengembangkan kawasan-kawasan tertentu yang dinilai atau dipandang memiliki potensi atau keunggulan untuk berkembang dalam suatu industri atau suatu ekonomi tertentu di dalam sektor yang telah dicanangkan oleh pemerintah terkait dengan ekonomi. Nah, selanjutnya kita membahas masih di outline pertama yaitu latar belakang kemunculan teori keunggulan kompetitif dan klaster. Teori ini itu dicetuskan oleh Michael Eugene Porter, merupakan sebuah profesor yang berkuliah di Harvard Business School. Nah, dia berpendapat atau mengeluarkan celotehan yaitu, "We must stop trying to cure the problems of the inner city by perpetually increasing social investment and hoping for economic activity to follow." Nah, di sini teori keunggulan kompetitif dan klaster itu latar belakangnya yaitu terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi di suatu negara yaitu Amerika Serikat dan terjadinya tekanan krisis ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut merosot di Amerika Serikat. Nah, menurut Porter tersebut, pendekatan tradisional atau kebijakan industri untuk pembangunan ekonomi tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya, maksud Porter pada pendekatan tradisional ini tuh, meliputi perbaikan lingkungan dan iklim bisnis dengan bersaing secara agresif untuk investasi dan pabrik baru. Selanjutnya ada pembangunan industri-industri berteknologi tinggi dan adanya pembangunan pertumbuhan yang tinggi dengan cara berinvestasi pada infrastruktur yang tersedia dan proyek kawasan industri yang ada. Nah, karena hal tersebut, Porter melakukan, pengembangan konsep lainnya karena ia beranggapan bahwa, eee, teori keunggulan kompetitif ini, belum bekerja secara maksimal dengan melakukan penelitian di Amerika Serikat tersebut. Lalu ia, eee, mem mengidentifikasi, mengembangkan konsep baru yaitu konsep klaster. Konsep klaster itu dikembangkan untuk menciptakan keunggulan kompetitif, yang lebih baik. Selanjutnya, adapun faktor-faktor keunggulan kompetitif dan klaster, yaitu ada pertama dipengaruhi oleh faktor produksi, strategi dan struktur industri, pemasaran dan distribusi, riset dan pengembangan, manajemen dan organisasi, serta faktor lingkungan. Nah, untuk penjelasannya, faktor produksi ini meliputi sumber daya manusia, modal dan teknologi yang digunakan dalam memproduksi suatu barang dan jasa. Faktor produksi ini memiliki kualitas tinggi dan efisien, yang mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi, sebuah industri. Sehingga dari hal tersebut dapat menghasilkan produk yang lebih baik dengan biaya yang tergolong cukup rendah, namun kualitasnya yang, tergolong dengan baik. Selanjutnya ada strategi dan struktur industri. Nah, strategi dan struktur industri ini diharapkan mampu mengaruhi keunggulan kompetitif suatu industri atau perusahaan. Industri yang memiliki struktur yang baik dan strategi yang tepat, dapat memberikan peluang yang besar bagi industri atau perusahaan tersebut untuk bersaing, secara efektif, di kancah, perindustrian. Selanjutnya ada pemasaran dan distribusi. Pemasaran dan distribusi yang efektif ini dinilai dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan penjualan di pangsa pasar. Pemasaran yang baik dapat membantu perusahaan untuk melakukan, publikasi atau promosi yang lebih baik terkait dengan produk yang dijual dan meningkatkan citra merek. Sedangkan distribusi yang efisien dapat membantu perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Selanjutnya ada riset dan pengembangan. Riset dan pengembangan ini dapat melakukan, atau membantu perusahaan untuk menghasilkan sebuah produk baru yang tergolong lebih baik atau meningkatkan produk yang telah ada sebelumnya. Riset dan pengembangan ini dapat dilakukan secara terus-menerus, tanpa memandang jangka waktu, dan dapat membantu perusahaan atau industri dalam mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam waktu jangka yang panjang. Selanjutnya ada manajemen dan organisasi. Manajemen dan organisasi ini, dinilai baik, dengan cara dapat membantu perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan efisiensi. Nah, manajemen yang efektif ini dapat juga membantu perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat dan mengelola risiko dengan baik terkait dengan, aktivitas ekonomi, industri atau perusahaan yang ada. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dinilai sangat mempengaruhi keunggulan kompetitif klaster, karena faktor lingkungan ini tuh, mencakupi terkait dengan peraturan pemerintah, kondisi ekonomi, dan persaingan
yang berasal dari perusahaan lain dan dapat memengaruhi keunggulan kompetitif suatu perusahaan atau industri. Nah, perusahaan atau industri yang dapat beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang berubah-ubah, diharapkan dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Selanjutnya, teori keunggulan kompetitif dan klaster ini memiliki tujuan juga, yaitu bertujuan untuk meningkatkan, daya saing antara industri satu dengan industri lainnya dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah atau negara, dan juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat guna untuk diterapkan atau diimplementasikan, kepada seluruh industri atau perusahaan terkait yang ada di suatu wilayah. Selanjutnya bisa saya kasih inti poin dari latar belakang dan sejarah ini. Yang pertama, untuk teori keunggulan kompetitif itu muncul pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an. Munculnya teori keunggulan kompetitif ini tuh, disebabkan oleh tekanan yang kuat dari pesaing asing, terutama dari Jepang dan Eropa, yang mampu menghasilkan sebuah produk yang, memiliki harga yang lebih murah, namun kualitas produknya itu, tergolong tinggi atau baik. Nah, Michael Porter juga melakukan studi kasus dan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja sih yang memengaruhi keunggulan kompetitif sebuah perusahaan atau industri yang ada. Selanjutnya, Porter juga menyimpulkan bahwa keunggulan kompetitif suatu perusahaan itu tidak hanya berasal dari biaya produksi saja, namun, kualitas yang dihasilkan harus tetap terjaga dengan baik. Tetapi, dari hal tersebut juga terdapat faktor-faktor seperti sistem nilai tambah dan pengelolaan rantai pasok yang efisien, serta kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Nah, selanjutnya inti dari teori klaster pada outline pertama ini, teori klaster ini muncul pada tahun 1990, di mana Michael Porter mengembangkan teori klaster ini sebagai sebuah konsep yang memperlihatkan keberhasilan suatu industri atau sektor ekonomi itu memiliki ketergantungan pada interaksi dan kolaborasi antara perusahaan atau industri dan lembaga-lembaga yang terkait dalam suatu wilayah atau daerah. Nah, klaster itu terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memiliki kaitan erat dalam suatu industri atau sektor ekonomi, serta lembaga terkait sebagai sarana pendukung seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan lainnya. Lalu dalam klaster itu, industri dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang telah ada sehingga hal tersebut itu dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam industri atau sektor ekonomi tersebut. Selanjutnya juga, di teori klaster ini mengharapkan, peran pemerintah dalam membangun dan mengembangkan klaster melalui kebijakan yang mendukung pengembangan industri atau sektor ekonomi tertentu, serta memberikan, upaya dukungan kepada lembaga-lembaga pendukung seperti lembaga keuangan dan lainnya untuk dapat memberikan fasilitas atau sebagai fasilitator pertumbuhan dan pengembangan dari klaster. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke outline kedua, yaitu pokok-pokok pemikiran. Pokok-pokok pemikiran ini berisikan tentang pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif. Nah, masuk ke pokok-pokok pemikiran ini, ada 6 arahan baru pengembangan wilayah dari Porter. Pertama bisa dilihat dari keunggulan, dan yang kedua adalah dari klaster, dari potensi, strategi, prioritas, dan data. Nah, Porter itu melakukan pengusulan untuk arah baru pengembangan wilayah. Pertama, Porter melakukan pemfokusan pembangunan pada keunggulan kompetitif, bukan dari penciptaan banyaknya lapangan kerja yang ada. Nah, Porter ini berharap bahwa melakukan suatu pembangunan itu, berfokus pada keunggulan kompetitif atau potensi yang dimiliki wilayah tersebut, sehingga, dilakukan pembangunan diharapkan, berjalan dengan baik dan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya pembangunan berbasis klaster, itu mencerminkan inti atau pusat dari pendorongan terciptanya lapangan kerja dan pemberian gaji atau upah. Nah, selanjutnya ada pembangunan berdasarkan dari kekuatan atau dari potensi yang ada saat ini, dan kemungkinan dapat lebih bagus untuk dikembangkan. Nah, potensi ini diharapkan, ketika dia dikembangkan ke depannya,
akan, memiliki pengaruh kepada pembangunan, namun pembangunan ini, eee, dapat digolongkan lebih baik, terciptanya pembangunan yang lebih, baik lagi dan tergolong efisien dan efektif. Nah, selanjutnya pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Dibutuhkan strategi-strategi atau jalan lain guna untuk, melakukan pembangunan yang lebih baik, untuk pengembangan suatu wilayah. Selanjutnya ada pembangunan prioritas dan urutan atau sequence. Eee, kita itu harus, mengurutkan apa-apa saja yang harus lebih utama difokuskan, lebih utama diprioritaskan untuk melakukan pengembangan wilayah. Selanjutnya ada data, pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Nah, data ini berfungsi sebagai penguat, untuk melakukan pembangunan suatu wilayah. Data ini dapat, digunakan juga sebagai bukti atau acuan-acuan dalam mengembangkan, suatu wilayah. Nah, pengembangan wilayah ini berpengaruh kepada, suatu wilayah yang dipandang kompetitif. Apa sih wilayah yang kompetitif itu? Wilayah yang kompetitif itu, merupakan ketika industri atau perusahaan yang ada di suatu wilayah, dapat beroperasi atau bertugas secara unggul atau kompetitif dengan wilayah lainnya, baik dia wilayah dalam cakupan nasional maupun universal atau global, sehingga dia tuh mampu memelihara dan memperbaiki upah atau gaji dan standar hidup, orang-orang yang, bekerja di industri atau perusahaan tersebut. Nah, keunggulan kompetitif itu tergantung pada produktivitas, yang dinilai dalam waktu jangka panjang dan efisiensi pada sebuah lokasi untuk melakukan suatu bisnis, produktivitas perusahaan dan pekerja, serta memiliki kemampuan untuk mencapai partisipasi warga yang lebih tinggi dalam pekerjaannya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan, beberapa faktor yang berpengaruh sebagai penentu keunggulan daya saing wilayah. Nah, selanjutnya, terdapat 3 lingkaran berwarna putih, biru, dan biru tua. Di situ, dijelaskan faktor penentu keunggulan daya saing wilayah secara mikroekonomi, secara makroekonomi, dan yang dipengaruhi oleh faktor endowment. Nah, pertama yang kita bahas yaitu faktor penentu keunggulan daya saing wilayah berdasarkan, atau secara mikroekonomi. Nah, apa aja sih faktor yang mempengaruhi keunggulan daya saing wilayah? Pertama ada kualitas lingkungan dan iklim bisnis. Nah, kualitas lingkungan dan iklim bisnis ini sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap keunggulan daya saing wilayah. Jikalau kita memiliki kualitas lingkungan yang baik dan iklim bisnis yang, dapat dikatakan berkompetisi dengan baik, maka dapat meningkatkan, daya saing di industri atau perusahaan di suatu wilayah. Nah, selanjutnya ada pengembangan klaster. Pengembangan klaster ini, juga sebagai salah satu faktor penentu keunggulan daya saing wilayah secara mikroekonomi atau cakupan ekonomi yang lebih kecil. Selanjutnya adalah kecanggihan strategi dan operasional perusahaan. Nah, kita harus, melakukan, evaluasi-evaluasi untuk menghasilkan sebuah strategi yang lebih baik untuk mengembangkan, industri atau perusahaan dalam cakupan mikroekonomi dengan berdaya saing atau bersaing dengan wilayah, dalam cakupan nasional maupun global. Nah, selanjutnya ada faktor penentu keunggulan daya saing wilayah secara makroekonomi. Itu ada memiliki 2 faktor, yang pertama ada kebijakan moneter dan fiskal, dan yang kedua ada pembangunan manusia dan kelembagaan politikal yang efektif. Nah, makroekonomi ini, eee, dari kata makro saja itu sudah berartikan luas, besar. Berarti, cakupan ekonomi di sini tuh lebih luas, dan lebih dikaitkan dengan 2 faktor tersebut, yaitu kebijakan moneter dan fiskal, dan pembangunan manusia dan kelembagaan politikal yang efektif. Nah, kedua faktor ini diharapkan, dapat, melakukan peningkatan keunggulan daya saing, wilayah dalam cakupan makroekonomi. Nah, selanjutnya ada faktor endowment.
faktor endowment ini tuh berisikan, sumber daya, baik sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya ini sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah, dengan mencakupi terkait lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, dan penduduk. Faktor penentu keunggulan daya saing wilayah ini juga berhubungan dengan klaster. Nah, klaster ini merupakan sebuah kelompok perusahaan yang saling memiliki keterkaitan atau keterhubungan secara geografis, dan secara langsung dengan kelembagaan yang saling berkaitan dalam bidang tertentu. Hal itu dihubungkan oleh sebuah kesamaan dan hubungan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, secara geografis tersebut itu, memiliki makna lingkup geografis klaster berkisar dari suatu daerah, negara bagian, atau bahkan satu kota untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Lingkup geografis suatu klaster ini memiliki keterhubungan dengan jarak di mana informasi, transaksional, insentif, dan efisien lainnya itu terjadi. Selanjutnya dari tadi kita telah membahas keunggulan kompetitif dan klaster. Berbincang terkait dengan klaster, terdapat contoh penerapannya, di salah satu negara bagian Amerika Serikat, yaitu di California. Saya akan, menjelaskan terkait contoh klaster, yaitu penerapan klaster anggur atau wine di California. Nah, berikut disajikan, bagan atau diagram alir terkait dengan klaster anggur di California. Nah, di diagram alir ini, dijelaskan terkait dengan klaster anggur di California. Nah, kita bahas di bagian sebelah kiri terlebih dahulu di kotak putih yang berisikan pertanian atau perkebunan anggur. Nah, pertanian atau perkebunan anggur ini dilakukan, riset, pendidikan, dan organisasi perdagangan oleh Institut Wine, UC Davis, dan Institut Kuliner. Nah, pertama pertanian atau perkebunan anggur ini tuh, dia terletak di California. California ini memiliki, perkebunan anggur yang tergolong, cukup besar lah di dunia ini. Dan mereka juga menghasilkan, wine terbesar juga. Nah, untuk menghasilkan sebuah wine yang dengan kualitas yang baik, diperlukan, lembaga riset atau, eee, keterhubungan dengan stakeholder lainnya, yaitu lembaga pemerintah yang berisikan ada komite seleksi, produksi, dan ekonomi. Nah, di lembaga pemerintah ini tuh, eee, mereka akan mengidentifikasi dari pertanian atau perkebunan anggur yang akan diolah menjadi wine. Mereka akan melakukan seleksi apakah, setelah pengolahan anggur ini layak untuk dijual, misalkan pun diproduksi berapa banyak, seberapa besar pengaruhnya, eee, dengan, maksud saya dengan barang yang banyak, berapa biaya yang masuk, ke pemerintahan, California yang dapat mendukung, pertumbuhan ekonominya. Nah, pertanian atau perkebunan anggur ini tuh dipengaruhi juga dengan, harus disediakannya pergudangan anggur, terus, dirawat untuk kualitas yang lebih baik dengan cara memberikan pupuk, pestisida, herbisida, dan juga untuk melakukan pengolahan lebih lanjut dibutuhkan alat-alat panen anggur. Nah, eee, pendukung lainnya atau faktor lainnya untuk membuat anggur lebih, baik dengan kualitas yang lebih baik juga, dibutuhkan teknologi irigasi yang baik pula. Nah, irigasi itu memengaruhi, bagaimana anggur dapat menerima suplai air yang cukup, untuk menghasilkan produk anggur yang lebih baik. Nah, ketika semua hal tersebut telah dilakukan, maka dilakukan pengolahan dan dia memiliki keterhubungan dengan fasilitas pemrosesan wine. Nah, setelah anggur tersebut, panen dan diolah dengan fasilitas pemrosesan wine, eee, itu bisa didistribusikan kepada peralatan pembuatan wine, terus dibutuhkan juga botol besar, ada botol, ada caps and crocks,
ada dibutuhkan pelabelan juga, dibutuhkan hubungan masyarakat dan periklanan, guna hubungan masyarakat dan periklanan ini, dapat membrandingkan si anggur ini, atau si wine ini lebih baik dan dapat, bersaing di kancah nasional. Selanjutnya ada spesialisasi publikasi, yaitu berupa jurnal perdagangan, majalah, dan lain-lain. Nah, ketika anggur tersebut diolah menjadi wine, wine itu butuh dipublikasikan agar masyarakat tahu bahwa, oh si California ini menghasilkan, anggur dengan kualitas baik atau wine dengan kualitas baik, dengan cara pemberian pupuk, ada pergudangan juga dan segala macamnya. Nah, jadi orang-orang itu bertambah, informasinya terkait penjualan wine, dan penjualan wine itu karena pengolahannya yang cukup dibilang sedikit ribet dan sedikit rumit, maka harga dari penjualan anggur atau wine itu tergolong cukup mahal dengan jenis anggur yang berbeda-beda. Maka diperlukan branding yang cukup baik untuk menekan penjualan atau produk atau produksi dari anggur atau wine tersebut. Nah, ketika wine telah diproduksi, bisa dipasarkan ke klaster pariwisata dan klaster industri makanan. Nah, di sini wine itu dapat, bersaing juga, soalnya, penghasil wine itu tidak hanya di California, namun banyak negara lain yang menghasilkan wine. Jadi California diharapkan dapat bersaing di klaster pariwisata dan industri makanan ketika, mereka telah menghasilkan produk wine yang menurut mereka itu telah mengikuti standarisasi sehingga menciptakan wine yang lebih baik dengan kualitas tinggi dan harganya yang cukup tergolong ramah di kantong masyarakat. Selanjutnya yaitu kita membahas komposisi klaster di Amerika Serikat serta sumber-sumber keunggulan kompetitif lokasi. Nah, komposisi ekonomi wilayah berdasarkan klaster itu dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu klaster global dan yang satu lagi yaitu klaster lokal. Nah, klaster global ini bertugas untuk melayani pasar nasional dan global, dan juga dia itu tergolong mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain. Nah, selanjutnya ada klaster lokal. Klaster lokal ini bertugas untuk melayani pasar lokal, namun tergolong sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, selanjutnya tersedia diagram alir lagi di sebelah kanan, yaitu terkait dengan sumber-sumber keunggulan kompetitif lokasi. Nah, di sini ada tersedia 4, yaitu konteks strategi dan persaingan perusahaan, kondisi-kondisi faktor atau input, industri-industri terkait dan pendukung, dan kondisi-kondisi permintaan. Nah, keempat hal ini saling berkesinambungan, satu dengan yang lainnya. Nah, terdapat beberapa hal. Pertama, konteks lokal yang mendorong bentuk investasi yang cocok dan di-upgrade secara berkesinambungan. Selanjutnya ada kompetisi yang vigorous atau yang kuat di antara pesaing-pesaing lokal. Kedua komponen ini tuh berpengaruh kepada 4 hal kotak di atas, yaitu konteks strategi dan persaingan perusahaan, kondisi faktor atau input, industri terkait dan pendukung, dan kondisi permintaan. Nah, di kondisi-kondisi faktor atau input ini terdapat faktor kuantitas dan biaya. Contohnya yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, infrastruktur fisik, infrastruktur administratif, infrastruktur informasi, infrastruktur iptek, dan lainnya. Nah, faktor kuantitas dan biaya ini merupakan sebuah faktor penentu atas kualitas dan spesialisasi. Nah, faktor-faktor yang dijabarkan tadi itu berpengaruh kepada kondisi-kondisi faktor input tersebut. Selanjutnya ada industri-industri terkait dan pendukung. Dia itu sebuah kapabilitas supplier lokal yang ada saat ini. Nah, industri terkait dan pendukung ini merupakan sebuah supplier atau si penawar terkait dengan eh, pendukung atau memajukan sebuah industri-industri yang terkait. Selanjutnya kompetitif industri-industri terkait yang ada saat ini. Nah, industri itu diharapkan berkompetisi dengan sebaik mungkin, eee, satu dengan yang lainnya itu harus bersaing secara, rasional, dengan sama-sama meningkatkan, kualitas produk
dan penjualan agar mendapatkan laba yang lebih banyak gitu. Nah, selanjutnya ada kondisi-kondisi permintaan. Di sini permintaan yang baik dari pelanggan lokal, kebutuhan pelanggan yang mengantisipasi dimanapun, dan permintaan lokal yang tidak biasa di dalam segmen-segmen yang terspesialisasi yang dapat dilayani secara global. Nah, ini merupakan sumber-sumber keunggulan kompetitif lokasi. Selanjutnya ada pengaruh klaster terhadap persaingan atau manifestasi dari Porter yang disebut dengan Porter's Diamond. Nah, selanjutnya kita bahas klaster itu mempengaruhi persaingan dalam 3 cara yang dipandang luas yang mencerminkan dan memperkuat bagian Porter's Diamond. Nah, di sini ada 3 hal. 3 hal itu pertama meningkatkan produktivitas dari perusahaan atau industri. Yang kedua meningkatkan kapasitas peserta klaster untuk inovasi dan pertumbuhan produktivitas. Dan yang ketiga yaitu merangsang pembentukan bisnis baru yang mendukung inovasi dan memperluas klaster maksud saya. Nah, ketiga hal itu bergantung pada sebuah komponen lainnya, yaitu dipengaruhi oleh pertama ada hubungan pribadi, yang kedua ada komunikasi tatap muka, dan yang ketiga ada jaringan individu dan lembaga yang berinteraksi. Nah, ketiga komponen yang hubungan pribadi, komunikasi tatap muka, jaringan individu dan lembaga yang berinteraksi, itu memiliki pengaruh yang tergolong sangat besar untuk peningkatan produktivitas dari perusahaan industri, meningkatkan kapasitas peserta klaster untuk inovasi dan pertumbuhan produktivitas, dan merangsang pembentukan bisnis baru yang mendukung inovasi dan memperluas klaster. Nah, meningkatkan produktivitas dari perusahaan atau industri ini di dalam suatu industri atau perusahaan itu perlu ditingkatkan produktivitasnya guna untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang lebih baik lagi di perusahaan dan dapat juga memiliki pengaruh yang baik di suatu wilayah. Selanjutnya, meningkatkan kapasitas peserta klaster untuk inovasi dan pertumbuhan produktivitas. Semakin banyak klaster yang tercipta, maka semakin baik juga inovasi dan strategi yang dimunculkan oleh industri atau perusahaan. Nah, dengan munculnya inovasi dan strategi, wilayah tersebut juga dapat secara berkesinambungan atau secara bersamaan berkembang lebih baik sesuai dengan strategi atau inovasi industri perusahaan yang sedang berkembang. Nah, yang ketiga, merangsang pembentukan bisnis baru yang mendukung inovasi dan memperluas klaster. Ketiga komponen yang di bawah bisa mempengaruhi perangsangan pembentukan bisnis baru, yaitu ada peluang bisnis baru yang mana peluang bisnis baru itu menciptakan inovasi baru juga yang belum ada sebelum-sebelumnya dari industri atau perusahaan yang ada. Dan juga hal tersebut dapat memperluas klaster yang telah tercipta sebelumnya. Nah, selanjutnya masuk ke outline yang ketiga, yaitu manfaat dari klaster. Berisikan keterkaitan klaster terhadap produktivitas, inovasi, dan bisnis baru. Nah, yang pertama, klaster terhadap produktivitas. Terdapat 5 komponen yang mempengaruhi klaster untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama yaitu akses ke input dan karyawan khusus. Nah, akses ke input dan karyawan khusus ini dalam sebuah klaster dapat memberikan akses yang lebih unggul atau berpotensial atau lebih murah ke input khusus seperti komponen, mesin, layanan bisnis, dan personel dibandingkan dengan integrasi vertikal, aliansi formal dengan entitas luar, atau mengimpor input dari lokasi yang jauh. Nah, kemudian klaster ini merupakan sebuah bentuk organisasi spasial yang dapat menjadi sarana atau wadah yang secara inheren lebih efisien dan efektif untuk mengumpulkan input daripada alternatif, namun dengan kunci tersedia pemasok lokal yang tergolong kompetitif. Nah, selanjutnya ada akses ke informasi. Akses ke informasi ini merupakan sebuah pasar yang luas, teknis, dan informasi khusus lainnya terakumulasi di perusahaan dan lembaga lokal dalam sebuah klaster yang dapat diakses atau memiliki konektivitas lebih baik atau dengan biaya yang lebih rendah. Hal itu memungkinkan perusahaan atau industri untuk meningkatkan produktivitas saat ini dengan semakin mendekati
batas produktivitasnya. Selanjutnya ada complementarities. Complementarities ini merupakan klaster meningkatkan produktivitas tidak hanya melalui perolehan dan perakitan input, namun juga melalui fasilitasi atau adanya lembaga yang memberikan fasilitas dan berperan saling melengkapi antara aktivitas peserta klaster. Nah, di complementarities ini memiliki beberapa jenis hal yang saling melengkapi. Yang paling penting itu pertama, produk pelengkap untuk pembeli. Yang kedua, pelengkap pemasaran. Dan yang ketiga, complementarities. Complementarities ini tuh diharapkan memiliki keselarasan kegiatan yang lebih baik antara peserta klaster. Nah, selanjutnya ada akses ke institusi dan barang publik. Akses ke institusi dan barang publik ini, klaster berperan membuat banyak input yang jika tidak akan mahal harganya menjadi barang publik atau semi publik. Nah, kemampuan untuk merekrut karyawan yang sudah dilatih dalam program pelatihan lokal, misalnya menghilangkan atau menurunkan biaya pelatihan internal. Perusahaan yang sering dapat mengakses infrastruktur khusus, saran dari para ahli di lembaga lokal dan sejenisnya dengan biaya yang sangat rendah. Barang yang saya jelaskan tadi terkait dengan barang publik atau semi publik, itu tersedia dalam klaster yang dikatakan mirip dengan barang publik konvensional dalam arti, barang tersebut itu memiliki keterkaitan atau keterikatan yang erat dengan pemerintah dan lembaga publik. Misalnya itu investasi publik dalam infrastruktur khusus, program pendidikan, informasi, dan pameran dagang. Nah, selanjutnya insentif dan pengukuran kinerja. Di sini peran klaster itu membantu menyelesaikan atau mengurangi beberapa masalah agensi yang muncul di lokasi yang lebih terisolasi atau lebih tertutup dan di perusahaan yang lebih terintegrasi secara vertikal. Klaster meningkatkan insentif dalam perusahaan untuk mencapai sebuah produktivitas tinggi karena beberapa alasan. Alasan itu yaitu terletak pada tekanan kompetitif. Dan yang lainnya terletak pada dan yang kedua yaitu adanya tekanan kompetitif dalam sebuah klaster yang diperkuat oleh tekanan dari klaster yang sejenis. Nah, selanjutnya ada klaster terhadap inovasi. Klaster ini berperan dalam perusahaan-perusahaan dalam sebuah klaster itu seringkali dapat lebih jelas dan cepat dalam memahami kebutuhan konsumen baru. Nah, perusahaan-perusahaan atau industri baru yang melakukan inovasi baru yang belum ada sebelumnya di industri yang terlebih dahulu, dapat memberikan sebuah manfaat yang lebih baik, baik untuk industrinya tersebut maupun untuk wilayah yang dicakupi industri tersebut. Inovasi yang dibuat tersebut itu diharapkan mampu untuk memahami apa saja permintaan dari konsumen yang ada di wilayah tersebut. Nah, yang kedua, perusahaan dalam klaster dapat melakukan pengujian dengan biaya yang tergolong lebih rendah atau melakukan penundaan komitmen hingga ada keputusan terhadap produk, proses, dan atau layanan baru yang dapat berjalan dengan baik. Nah, dalam penerapan harga terhadap di klaster ini, bisa diidentifikasi dulu, siapa sih target pasar kita nanti. Nah, setelah kita identifikasi, target pasar kita nanti, kita harus tahu apa keinginan dia, apa keinginan para, konsumen ini. Nah, setelah kita tahu keinginannya, maka kita mengolah, memproduksi sebuah barang. Selanjutnya, kita memproduksi sebuah barang tersebut itu untuk menerapkan sebuah nilai jual beli. Nah, dalam penerapan nilai jual beli ini kita juga harus memandang kepada masyarakat atau konsumen. Sebenarnya berapa sih harga yang cocok untuk diterapkan ke barang yang diinginkan konsumen. Kita harus menghitung balance-nya si harga ini dengan kualitas produk yang dihasilkan agar si konsumen tertarik membeli produk itu. Sebisanya produk tersebut berkualitas bagus namun harganya
tergolong cukup ramah di kantong masyarakat. Maka dari hal tersebut itu, dapat menciptakan, kenaikan konsumsi terhadap barang yang telah diproduksi tadi. Karena, konsumen-konsumen yang ada sekarang itu lebih memilih harga yang murah dengan kualitas bagus atau kualitas menengah daripada harga yang mahal namun kualitasnya, eee, tergolong kualitas menengah. Dengan adanya klaster ini juga, dapat memengaruhi terciptanya sebuah inovasi dalam bisnis baru, begitu. Selanjutnya ada klaster terhadap bisnis baru. Nah, klaster terhadap bisnis baru ini ada 3 komponen. Pertama, bujukan untuk masuk sering lebih besar di dalam klaster karena ada informasi yang lebih baik tentang peluang. Dan yang kedua, aset keterampilan, input, dan staf yang dibutuhkan seringkali tersedia di lokasi klaster dan dikumpulkan dengan lebih mudah di sana. Dan yang ketiga yaitu mencari manfaat produktivitas dan keunggulan inovasi yang dibahas pada sebelumnya. Nah, penjelasan komponen pertama yaitu bujukan untuk masuk sering lebih besar di dalam klaster karena ada informasi yang lebih baik tentang peluang. Keberadaan klaster ini menandakan adanya sebuah peluang. Individu atau seseorang yang bekerja di suatu tempat di dalam atau di dekat klaster itu lebih mudah merasakan kesenjangan. Kesenjangan itu kesenjangan terhadap produk, layanan, atau pemasok untuk diisi. Nah, setelah memiliki wawasan, si individu-individu ini, lebih siap untuk meninggalkan perusahaan yang mapan atau yang tergolong cukup baik untuk memulai yang baru dengan tujuan mengisi kesenjangan yang dirasakan. Jadi, semisal, si A ini tuh belum memiliki wawasan yang cukup, dan dia, merasakan kesenjangan, "Mengapa sih saya ini memiliki ilmu yang sangat sedikit?" Jadi peran klaster ini tuh, karena terjadinya kesenjangan itu, si individu A ini, lebih belajar mencari peluang lagi. Dia belajar untuk mencukupi wawasannya yang kurang tersebut dan membuka peluang baru. Bisa saja dia menciptakan, sebuah lapangan kerja untuk dirinya dan untuk orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan bujukan untuk masuk sering lebih besar di dalam klaster karena ada informasi yang lebih baik tentang peluang. Nah, selanjutnya ada aset keterampilan input dan staf yang dibutuhkan seringkali tersedia di lokasi klaster dan dikumpulkan dengan lebih mudah di sana. Nah, pada klaster terhadap bisnis baru ini tuh, komponen aset, keterampilan input, dan staf yang dibutuhkan itu tersedia di dalam lokasi klaster. Karena emang di klaster itu terkumpul, dan sudah diintegrasikan juga terkait dengan aset keterampilan input dan staf. Selanjutnya mencari manfaat produktivitas dan keunggulan inovasi yang dibahas pada sebelumnya. Di klaster ini tuh, kita, mendapatkan manfaat atau advantages Eee, terkait dengan produktivitas dan keunggulan inovasi. Nah, produktivitas tadi itu kan, eee, apa ya, untuk menekan produksi barang, eee, guna menciptakan industri atau perusahaan mendapatkan, pemasukan yang lebih baik. Dan keunggulan inovasi itu, di mana industri atau perusahaan itu melakukan inovasi yang baik yang memengaruhi wilayah tersebut. Nah, dari klaster ini kita belajar bahwa, eee kita dapat meningkatkan produktivitas, kita dapat melakukan inovasi yang baik, dan juga kita dapat menciptakan bisnis baru, sebegitu besarnya pengaruh dari si klaster ini terhadap suatu wilayah. Karena dia dapat, menekan, eee, si perusahaan yang ada di wilayah tersebut itu untuk meningkatkan produktivitasnya, untuk, menekan perusahaan atau industri itu menciptakan inovasi baru dan untuk menciptakan, peluang bisnis baru juga di suatu wilayah itu. Selanjutnya selanjutnya ada manfaat klaster sebagai alat pengembangan ekonomi, yaitu pertama meningkatkan keterkaitan atau linkage dan limpahan atau spillovers untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat. Yang kedua, meningkatkan jumlah perusahaan terkait atau multiplikasi, dan yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Nah, selanjutnya masuk ke outline pembangunan regional dengan pendekatan klaster. Hal ini berisikan definisi pembangunan regional dan kebijakan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif.
Nah, di sini terlihat bagan, yaitu perumusan strategi pembangunan regional berdasarkan pendapat dari Porter. Nah, di sini ia merumuskan strategi. Di sini perumusan strategi pembangunan regional menurut Porter, pertama ada pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah, yang kedua ada pengembangan kekuatan unik yang dimiliki, yang ketiga ada pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar, dan yang keempat ada penentuan prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Nah, di sini terdapat bagan. Pertama ada kembangkan keunggulan nilai-nilai wilayah. Kembangkan keunggulan nilai-nilai wilayah ini tuh mencakupi posisi keunggulan kompetitif yang khusus terkait dengan lokasi, warisan atau fisik budaya, kekuatan saat ini, dan potensi kekuatan. Nah, selanjutnya ada kembangkan kekuatan unik yang dimiliki. Di sini tuh berisikan elemen-elemen iklim dan lingkungan bisnis yang tergolong unik dan unggul dibandingkan dengan wilayah lain atau bersifat non-lokasi. Nah, selanjutnya ada capai dan pelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Di sini kita harus mengetahui apa kelemahan yang harus diatasi oleh wilayah tersebut. Nah, dengan hasil tersebut, dengan ketiga komponen ini, terdapat prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Nah, ini merupakan gambaran strategi pembangunan regional menurut Porter sendiri. Selanjutnya, ada pun langkah-langkah mengembangkan klaster dari segi pemerintah. Menurut Porter, pemerintah harus melakukan hal-hal ini. Pertama, upayakan stabilitas makroekonomi dan politik. Yang kedua, tingkatkan kapasitas ekonomi mikro secara umum melalui peningkatan kualitas dan efisiensi input untuk bisnis dan lembaga yang menyediakannya, seperti pengembangan tenaga kerja yang berpendidikan, infrastruktur fisik yang sesuai, dan infrastruktur informasi yang akurat dan tepat waktu. Selanjutnya ada tetapkan sebuah aturan ekonomi mikro secara keseluruhan dan insentif yang mengatur persaingan antara perusahaan yang akan mendorong pertumbuhan produktivitas. Selanjutnya yaitu diperlukannya pengembangan dan implementasi program tindakan ekonomi yang positif, khas program ekonomi jangka panjang atau proses perubahan yang dapat memobilisasi pemerintah, pelaku bisnis, kelembagaan, dan masyarakat. Selanjutnya ada fasilitas pengembangan dan peningkatan klaster, dan yang terakhir yaitu adanya dorongan fasilitasi atau wadah dan berikan beberapa insentif agar muncul sebuah tindakan kolektif yang dilakukan oleh sektor swasta. Nah, selain peran pemerintah, dibutuhkan juga peran swasta dalam pengembangan klaster ini. Nah, menurut si Porter ini, pihak swasta perlu melakukan pertama perbaiki kondisi faktor input termasuk penyediaan personel yang terlatih dengan tepat, kualitas dan kesesuaian kegiatan penelitian lokal di universitas atau lembaga, penciptaan infrastruktur fisik yang disesuaikan dengan kebutuhan klaster, dan penyediaan informasi spesifik klaster. Yang kedua itu, swasta perlu menjalin hubungan kerjasama dengan badan pemerintah atau stakeholder dan lembaga lokal dalam hal utilitas, sekolah, penelitian klaster, infrastruktur, dan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu, pihak swasta perlu mengembangkan jaringan informal dan asosiasi perdagangan formal, konsorsium, dan badan kolektif lainnya seperti asosiasi perdagangan dan badan kolektif, misalnya pusat penelitian, laboratorium, dan lainnya yang memungkinkan untuk melakukan pembagian biaya. Nah, selanjutnya ada kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan klaster. Pertama yaitu ada peningkatan daya tarik lingkungan dan iklim bisnis berupa investasi, lalu ada pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terampil, ada pembangunan infrastruktur sains dan teknologi, yaitu sebuah lembaga seperti universitas, pusat penelitian, transfer teknologi, dan lain-lainnya. Lalu ada pencapaian standar kualitas dan lingkungan, selanjutnya ada perlindungan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur fisik pendukung spesialisasi wilayah, ada penyediaan informasi pasar, dan pengembangan promosi ekspor. Nah, selanjutnya kita masuk kepada outline yang terakhir, yaitu kritik terhadap klaster. Nah, kritik terhadap klaster ini berisikan tentang kritik atas konsepnya si Porter ini tentang klaster dan keunggulan kompetitif. Nah, terdapat 4 ilmuwan atau 4 ahli yang mengkritik teori yang dikembangkan oleh si Porter ini. Pertama dari O'Donnell tahun 1997, ia memiliki kritik yaitu dia merasakan ketidakjelasan apakah
dan bagaimana daya saing dapat bersifat teritorial dan didefinisikan dalam istilah lokalitas, wilayah, atau negara. Nah, lalu ada juga ilmuwan lainnya yaitu Bristow di tahun 2005, dia mengkritik bahwa peningkatan produktivitas dapat mengakibatkan atau menimbulkan akibat hilangnya pekerjaan dan dampak yang merugikan pada ekonomi lokal dan regional. Nah, selanjutnya ada Hudson di tahun 1997, ia mengkritik bahwa model universal atau global itu seperti klaster hanya dapat berfungsi jika disesuaikan dengan konteks lokal dan regional tertentu. Jadi dia itu tidak cakupannya tidak luas gitu, tidak universal. Nah, selanjutnya ada pendapat Pika dan kawan-kawan di tahun 2016, dia mengkritik bahwa evaluasi kritis terhadap bukti dampak aktual dari kebijakan klaster pada pembangunan lokal dan regional masih terbatas. Ia beranggapan bahwa kebijakan klaster ini tuh masih dalam cakupan terbatas, tidak dapat diterapkan ke keseluruhan wilayah begitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ini merupakan referensi saya dalam melakukan penyusunan presentasi PowerPoint ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila saya memiliki kesalahan atau mungkin saya berbicaranya terbata-bata atau mungkin saya berbicaranya kurang dapat diambil poin-poin pentingnya, saya minta maaf. Mungkin saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.